Haleluya, saudara-saudara, ketemu lagi. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi, dan jangan bosan untuk terus bersuka cita. Orang mati itu kan lupa bernapas, kata orang bercanda. Tetapi kalau Mbak Alwi yang cerita tentang bahwa orang yang bercita-cita ingin menghafal Quran, rupanya meninggal sebelum dia hafal Quran. Allah akan mengirimkan kepada dia malaikat supaya dia bisa hafal Quran. Kekonyolan cerita mereka ini, saudara-saudara, aneh sekali, dan ada terutama di NU, mereka merusak dimanapun dia berada, dia merusak. Di masjid dia merusak, di musola dia merusak, di pasar ngaco. Pokoknya dia mau mengatur semua harga agar sesuai dengan stok dia, stok harga yang barang dia mau jual. Ini kebanyakan loh. Ada beberapa Habib itu di Muhammadiyah tapi tidak berpengaruh. Dia juga akan mengacaukan. Kalau ada dia di sebuah negara, udahlah, bikin ajaran aneh. Dan salah satu ajaran yang harus saya sebutkan ini adalah bahwa nanti kalau ada yang cita-cita menghafal Quran tiba-tiba meninggal, nanti Allah akan mengirim malaikatnya untuk mengajarkan dia menghafal Quran. Dalil tentang les privat Al-Quran di kuburan, entah dari sahabatkah, dari tabi'inkah, atau hanya untuk satu golongannya saja, biar gak terbukti itu dalil karangannya. Belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Kalau begini ceritanya, aneh berhenti mondok aja lah. Capek-capek hafalkan Al-Quran di dunia, ternyata bisa les privat di kuburan. Heran kan, ketahuan bohongnya sampai ada yang ngakak di sebelahnya. Coba teman-teman, ada nggak yang punya referensi dalil tentang les privat Al-Quran di kuburan? Entah dari sahabatkah, dari tabi'inkah, atau hanya untuk... Inilah keunikan mereka dan keberanian mereka di dalam membuat cerita tanpa malu. Saudara, di negerinya sendiri mereka ini itu kumuh. Kalau ada di mana itu, di negerinya itu yang katanya kota Tarim itu, ternyata saudara-saudara tidak seperti yang diceritakan oleh Somad. Yaman itu kaya raya katanya, sehingga kota itu tidak diaspal karena apa, saudara-saudara? Jangan sampai tapak tilas ulama itu, Habib itu, syekh-syekh tersebut, dan para wali itu hilang dari muka bumi. Lalu apa alasannya? Kenapa nggak di ini? Karena alasan takut bekasnya itu. Kan di aspal juga kan masih ada bekasnya. Ini Somad ini kadang-kadang emang Ustadz kadang-kadang dia suka obok-obok tempat di mana dia berada itu. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 16 ayat 12, laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan tangan dia akan melawan tiap-tiap orang di tempat kediamannya. Mereka menjadi
musuh antara satu dengan yang lain. Ini bukan ejekan, tapi tidak bisa juga dikatakan stigma, karena ayat itu sudah ribuan tahun yang lalu ditulis, dan itu terjadi sesuai dengan fakta. Tidak ada yang membantah itu. Nah sekarang ini menyebar di Eropa, menyebar di Amerika. Nah di Amerika ini sudah sampai kepada angka 100.000 pengungsi datang ke negeri ini, yang disetujui oleh negara ini untuk datang untuk melahirkan anak-anaknya di sini. Waduh saudara-saudara, di Australia dia menuntut agar makanan halal agar disiapkan di sekolah, karena di sana semua makanan itu babi semuanya, saudara-saudara. Mereka diam di perbatasan Jerman, mereka ditahan dan diperiksa semua bawaannya. Nah ini salah satu cerita yang saya ungkapkan, bahwa dia bisa memadamkan api neraka, bisa menurunkan rantai dari langit, menitipkan surat kepada malaikat Mungkar Nakir, supaya mayat tersebut nanti tidak dihisap, tidak diperiksa di dalam kuburnya. Bisa bolak-balik ke langit coba. Ini cerita yang sedang berkembang, isu yang sedang berkembang ini. Ada pengakuan seorang wanita di ini sama Habib itu. Habib yang terkenal ceramahnya itu. Udah dekat dengan Habib Rizik itu Habib. Ceritanya aneh-aneh. Habib itu punya istri banyak sekali, wanita simpanannya. Jadi dia bolak-balik ke langit. Dia bisa tiap sore didatangi oleh nabinya, nenek moyangnya. Ada yang bisa menghidupkan orang mati, bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal. Bisa semua ceritanya itu. Ada yang terbang tanpa sayap. Akhirnya saudara-saudara, terima kasih semuanya untuk kesempatan yang sudah Anda berikan perhatian kepada channel ini. Sementara memang saya masih upload dulu videonya. Lagi saya cari persiapan agar lewat YouTube juga nanti akan saya sampaikan video lewat TikTok dan seterusnya. Saudara-saudara, ada banyak hal yang cerita halusinasi mereka kepada masyarakat yang diperbodoh oleh agama. Terima kasih saudara-saudaraku yang terhormat.